Hai semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Pada saat kemarin kita lihat para tersangka dari pembunuh Brigadir Joshua itu diserahkan ke kejaksaan dari Barreskrim. Ada salah satu ekspresi yang mungkin tidak banyak disorot oleh media massa. Ini adalah ekspresi dari Putri Chandrawati. Tetapi ini ada beberapa potongan-potongan foto dan juga video yang memang Putri Chandrawati sampai sekarang tuh karakternya, kalau aku lihat dalam peristiwa ini adalah karakter yang berusaha dibangun adalah perempuan yang lemah, lembut, dan juga pemalu. Dan itu apakah seperti kesehariannya atau tidak, aku nggak tahu karena aku tidak pernah ketemu dengan dia secara langsung. Tetapi dengan apa yang sudah kita lihat selama ini, ada berbagai pro dan kontra. Salah satu hal yang menjadi perdebatan teman-teman netizen adalah berkali-kali. Misalnya pada saat ngomong Putri Chandrawati di Makobrimob pada saat suaminya Ferdy Sambo ditahan di sana, itu banyak yang meragukan itu beneran bukan sih Putri Chandrawati atau bukan. Kemudian juga sama pada saat dilakukan rekonstruksi, dibandingkan saat rekonstruksi videonya dengan pada saat dia muncul terakhir kali menggunakan pakaian tahanan warna orange, juga sebagian netizen berpikir ini beneran Putri Chandrawati atau bukan sih. Nah akhirnya aku mendapatkan foto nih, foto di mana ada bersamaan Putri Chandrawati dengan pengacaranya yang merupakan perempuan juga. Di sini terlihat sangat jelas ada foto dua tersebut dan itu adalah dua orang yang berbeda. Kalau aku lihat di sini memang ada banyak kemiripan ya antara kedua individu ini ya, sama-sama perempuan, orang Indonesia, tipikal kulitnya sama, bedanya mungkin antara produk skincare-nya berbeda, that's the possibility. Tetapi yang aku garis bawahi di sini adalah pada saat Putri Chandrawati diserahkan ke kejaksaan kemarin, pengamanannya sangatlah luar biasa. Dalam penyerahan kemarin, itu kayaknya ada kubu-kubu ya. Maksudnya kubu-kubu gimana? Misalnya gini, kalau aku lihat kemarin kan si Baradae, dia sendirian ya. Dia ditemani sama pengacaranya. Kemudian kalau Bribka RR, Ricky, sama KM, Kuat Ma'ruf, itu mereka berdua, satu munculnya bareng-bareng. Kemudian juga Putri Chandrawati serta Ferdy Sambo itu juga munculnya bareng loh teman-teman. Walaupun yang ngomong hanya Ferdy Sambo, tetapi mereka ini keluarnya juga bareng. Artinya dari tiga rombongan ini mengindikasikan sesuatu hal yang kayak bahasa tubuh gitu. Maksudnya gimana? Artinya kayak sudah terbentuk kelompok-kelompok ya. KM sama Belip KRR itu satu tim kayaknya. Kemudian FS sama PC jelas satu tim. Tapi kalau Baradae ini adalah sendirian. Ini mengingatkan aku statement dari Jamin Ginting ya, ahli hukum pidana pada saat diwawancara sama Hotman Paris, bahwa persidangan nanti ini dikatakan adalah minim saksi. Saksi maksudnya gimana? Bukankah ada saksi yang 4 orang atau 5 orang lah atau banyak lagi saksinya? Tetapi maksudnya dari Jamin Ginting, ahli hukum pidana ini adalah kasus ini minim saksi yang memberatkan Ferdy Sambo kecuali Baradae. Ini menunjukkan bahwa untuk pasal 340 pembunuhan berencana itu bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dibuktikan dalam persidangan nanti. Walaupun sudah bisa dibuktikan oleh jaksa nanti saat ini di persidangan ini adalah pasal pembunuhan berencana, tetapi apakah mungkin akan mendapatkan hukuman maksimal, yaitu adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau hanya 20 tahun penjara, karena ada faktor yang meringankan dan juga faktor yang memberatkan. Hal-hal yang saat ini sedang di-up atau dipublikasikan dari timnya Ferdy Sambo dengan dia berbicara, itu adalah langkah strategi Ferdy Sambo untuk memunculkan faktor-faktor yang meringankan. Maksudnya gimana? Gini, maksud aku adalah pada saat kemarin dia ngomong di media massa, pada saat dia diserahkan ke kejaksaan, aku sih sangat yakin ya itu adalah permintaan Ferdy Sambo, dia ingin menyampaikan sesuatu ke media massa. Ini menurut aku adalah permintaan dari Ferdy Sambo karena ini adalah salah satu cara dia untuk menyampaikan strategi-strateginya secara tersirat ya ke media massa. Karena kalau memang dari penyidik ataupun juga kejaksaan meminta semua tersangka untuk berbicara, harusnya ya semuanya berbicara, nggak cuma Ferdy Sambo aja. Kalau aku lihat dari kemarin yang ngomong kan cuma Ferdy Sambo doang, yang sedangkan yang lain itu hanya ditunjukkan mukanya saja, dibuka maskernya. Bahkan untuk Putri Chandrawati aku tidak melihat ada rekaman yang menunjukkan correct me if I'm wrong, mungkin aku tidak melihat semua tayangan di TV Indonesia.
tidak ada aku lihat Putri Chandrawati di situ untuk membuka maskernya. Dia masih tetap kekeh memakai maskernya. Karena yang dilihatkan hanya Verdi Sambo. Tetapi kalau menurut kalian, enggak Anjas, Putri Chandrawati juga dibuka maskernya, boleh kalian klarifikasi di kolom komentar video ini. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman, menurut aku si Verdi Sambo itu dia meminta untuk diberikan waktu untuk berbicara ke media massa dan dia mau seperti itu. Dan itu adalah langkah strategisnya. Terus juga solusi dari minimnya saksi yang memberatkan Verdi Sambo, jelaslah ini harus berhubungan dengan data ilmiah, scientific. Ada beberapa hal yang harus menjadi hal yang cukup memberatkan Verdi Sambo nanti di persidangan adalah data yang berhubungan dengan forensik, balistik, dan juga CCTV. Karena kalau kita hanya persidangan kita kan di Indonesia itu nanti hanya akan berdasarkan materi persidangan aja, tidak akan banyak mendengarkan opini-opini di luar sana karena ya itu adalah fakta di persidangan. Tetapi juga hakim harus ingat bahwa Verdi Sambo ini juga terkena pasal obstruction of justice ya, topik tersebut, dan efek dari obstruction of justice tersebut ada banyak fakta-fakta, barang bukti, alat bukti yang sudah dihancurkan. Memang harus dibuktikan nanti dengan data forensik, balistik, dan juga CCTV. Forensik, otopsi pertama dan otopsi kedua. Banyak yang mengatakan bahwa forensik pertama dan kedua itu katanya sudah pure, murni, tidak ada hal-hal yang dimanipulasi. Itu adalah statement dari penyidik. Percaya nggak percaya, kita harus percaya karena nggak ada pilihan lain lagi. Tetapi kalau dari timnya kuasa hukum Brigadir Joshua menyatakan ada beberapa kejanggalan yang nggak bisa dijawab puas karena oleh si tim yang melakukan otopsi kedua. Tetapi alasannya itu nanti akan dibuka persidangan. Yang mudah-mudahan ya isu-isu yang dikumpulkan dari timnya Brigadir Joshua ini nanti pada saat disampaikan di persidangan, tim forensik bisa menjelaskan lebih detail. Tentunya memang kita bukan expert ya. Ada beberapa hal yang misalnya satu poin yang memang kita harus mengakui ini adalah karena ketidaktahuan kita dalam dunia forensik. Misalnya kayak kakinya Brigadir Joshua yang katanya sudah tidak bisa lagi diluruskan, harus diikat. Ternyata kan itu adalah salah satu faktor karena pembusukan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dikomunikasikan. Intinya adalah terlepas pro dan kontra, masalah benar atau salah, tetapi adalah masalah yang aku lihat di sini adalah komunikasi. Komunikasi dari penyidik dengan masyarakat. Karena apa? Foto-foto dan juga keterangan-keterangan dari keluarga Brigadir Joshua itu sudah tersebar ke dunia internet. Tetapi dibiarkan kesannya begitu saja, ya otomatis ini akan membuat banyak yang bertanya-tanya. Itu adalah hal yang kita nantikan di persidangan. Bahkan dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua juga mempertanyakan apakah nanti ini sidangnya akan terbuka ataukah tertutup, ataukah kalaupun terbuka nanti bisa lewat online atau tidak. Itu semua tentunya tergantung dari pengadilan, karena itu hak dari hakim nanti mempertimbangkan apakah ini terbuka atau tertutup. Tapi kalau menurut aku teman-teman, kemungkinan besar sidangnya kan nggak mungkin cuma sekali dua kali ya, paling nggak 5 atau bahkan 10 kali sidangnya mungkin nanti. Ada beberapa bagian yang kemungkinan besar akan tertutup, ada sebagian juga yang terbuka. Kalau yang tertutup mungkin pada saat disampaikan materi persidangan tentang yang BAP lah, BAP pertama. Aku yakin pasti Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terus juga Kuat Ma'ruf sama Bribka RR. Mereka pasti akan membuat kayak pembenaran alibi begitu. Iya, memang Brigadir Joshua melakukan tindakan perkosaan, pelecehan, terus dideskripsikan sangat detail. Pasti mereka akan mengatakan hal tersebut karena itu adalah senjata mereka untuk mendapatkan hal-hal yang meringankan pada saat persidangan nanti. Dan itu kemungkinan besar menurut aku akan dilakukan sidang tertutup. Tetapi akan ada juga kemungkinan sidang yang terbuka untuk bagian-bagian yang tidak ada hubungan dengan asusila. Ini adalah ya memang secara undang-undang kita ketahui bahwa sebuah persidangan itu harus tertutup jika menyangkut tentang anak kecil, tentang asusila, ataupun juga tentang sesuatu hal yang akan membahayakan keamanan negara. Ini secara hukum memang ada aturan seperti itu, tetapi mudah-mudahan sih semuanya harus terbuka, karena dengan kasus yang begitu masif, animo dan juga perhatian masyarakat,
ya sudahlah, kita orang dewasa juga sudah ngerti kok apa sih topik yang mau ditutupi dari pengadilan yang kita tidak tahu. Kayaknya semua dugaan motif sudah tersebar ke media massa, mulai dari dugaan yang LGBT atau perkosaan, perselingkuhan, itu semuanya kan sudah ada di media massa, sudah ada di online, di internet. Jadi ya sudahlah, justru menurut aku ini adalah salah satu cara agar kita, masyarakat umum, bisa dengan sedikit demi sedikit mengkonfirmasi, oh ternyata ini adalah yang hoax aja, ini adalah yang faktanya, ini adalah itu dan ini akan menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita, teman-teman. Nah, kemudian Jamin Ginting, ahli hukum pidana, memberikan penjelasan tentang bagaimana Ferdy Sambo dan kawan-kawan nanti apakah akan terkena pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan yang biasa aja. Jadi Jamin Ginting memberikan contoh misalnya begini. Jika seandainya nih ya, ada contoh orang berantem, 2 orang, dan satunya kalah, terus orang tersebut yang kalah pulang, terus ngambil pisau, dan langsung membunuh orang yang diajak berantem, yang menang tersebut, itu sudah termasuk dalam kategori pembunuhan berencana. Dari sini jarak waktunya kan sangat dekat sekali kan ya. Kalau misalnya aku ketemu dengan seseorang berantem bak bibuk, aku kalah, kemudian aku emosi, nggak terima, aku pulang ke rumah ngambil pisau, langsung aku tusuk lawan berantemku itu ternyata sudah dikategorikan pembunuhan berencana. Bagaimana dengan Ferdy Sambo? Ferdy Sambo, let's say dengan rekonstruksi yang sudah kita lihat, versi Ferdy Sambo bahwa dia ini dikatakan bahwa mendapatkan laporan pelecehan dari si Putri Chandrawati tersebut di rumah pribadinya di Jakarta Selatan. Kemudian Ferdy Sambo itu marah, emosi, bahkan Ferdy Sambo katanya menangis juga. Menangisnya bukan pada saat dia bertemu dengan orang-orang penting seperti Kapolri dan juga lain-lainnya, tetapi menangis pada saat belum terjadinya pembunuhan ke Brigadir Joshua. Katanya dia juga menangis dan sedih di situ. Apakah itu benar atau tidak? Let's say kan jaraknya mungkin hanya 30 sampai 1 jam aja, 30 menit sampai 1 jam aja. Yang ini bisa menjadi salah satu indikasi lah. Itu kan bisa aja spontanitas. Tapi kalau dari ahli hukum pidana ini mengatakan itu kategorinya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu ada jeda waktu tenangnya, waktu untuk memikirkannya. Kecuali kalau seandainya contohnya bahwa Ferdy Sambo ketemu sama Brigadir Joshua langsung pada saat si istrinya menceritakan hal tersebut, langsung bak big book, tembak dor. Nah itu jelas bukan pembunuhan berencana, tetapi kan ada jedanya. Ini adalah clear pembunuhan berencana. Tetapi walaupun sudah akan terkena pasal 340, tetapi kita kan belum tahu apakah yang kena nanti ini adalah yang hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Karena hukum itu bukan matematika, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada faktor-faktor yang memberatkan. Mudah-mudahan sih, kalau aku lihat target dari jaksa, tentunya mereka ingin target yang maksimal adalah hukuman mati. Karena untuk menilai kinerja seorang jaksa itu oke atau tidak, sahih ataupun jago atau enggak, kan menyocokkan antara dakwaan dengan final decision dari hakim nanti. Bagaimana proses pembuktiannya. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.